Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gemak Wareng Channel, tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang masihkah ada peluang untuk usaha ternak puyuh saat ini. Nah, mungkin buat peternak puyuh pemula yang ingin atau baru mulai beternak puyuh pastinya masih ragu ya untuk saat ini dengan keadaan dan situasi seperti ini, karena bisa teman-teman ketahui lah, untuk saat ini juga harga pakan puyuh juga lumayan mahal dan cukup susah ya tentunya untuk teman-teman bisa bertahan dengan keadaan seperti ini. Nah, pastinya kita akan membahas di sini apakah masih ada peluang untuk beternak puyuh, khususnya buat para peternak puyuh pemula ya yang ingin atau baru memulai usaha ternak puyuhnya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu support channel Gemak Wareng. Nah, apa kabarnya buat semua para peternak puyuh di seluruh Indonesia? Masihkah teman-teman bertahan dengan keadaan yang sulit seperti ini ya? Saya anggap sulit karena apa? Karena harga pakannya ini teman-teman masih melambung tinggi dan masih diiringi dengan harga pakan yang selalu naik terus teman-teman. Nah, masihkah buat teman-teman bisa bertahan dengan keadaan dan situasi seperti ini? Tentunya mungkin teman-teman juga sudah cerdas lah mengambil kebijakan dan memilih bagaimana caranya supaya bisa bertahan ataupun berhenti sampai di sini sajalah untuk usaha ternak puyuhnya. Mungkin teman-teman juga sudah berpikir sendiri ya bagaimana solusi terbaiknya. Nah, mungkin untuk saat ini saya yakin meskipun harga pakan melambung tinggi, saya yakin masih banyak teman-teman atau kawan-kawan di seluruh Indonesia semuanya pasti masih bertahan ya, bertahan dalam keadaan sulit seperti ini dengan caranya masing-masing. Saya yakin teman-teman masih bertahan semua ya. Mungkin sebagian masih bertahan, sebagian juga sudah ada yang libur duluan ya. Ya, intinya mungkin teman-teman harus berpikir kreatif lah. Siapa yang bisa berpikir kreatif pasti bisa bertahan, dan siapa yang pikirannya terbatas pasti ya sampai segini sajalah untuk usaha ternak puyuhnya, karena tidak bisa berpikir untuk jangka panjangnya. Mungkin juga untuk peternak puyuh pemula bisa mengatasi atau solusinya bagaimana, bisa belajar dari peternak puyuh senior. Benarnya itu masih ada banyak cara ya, bagaimana cara menghadapi situasi sulit seperti ini. Khususnya salah satunya adalah cara menghadapi harga pakan yang cukup lumayan mahal seperti ini. Ya, satu-satunya jalan menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengambil solusi untuk biaya pembelian pakannya, untuk mengurangi pembelian biaya pakannya. Mungkin teman-teman bisa membeli pakan alternatif atau membuat pakan alternatif ataupun membuat pakan campur. Caranya seperti itu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman pemula, mungkin kalau belum tahu bagaimana cara membuat pakan campur, nanti bisa melihat video-video saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat pakan campur. Jadi itu sebenarnya cukup mudah. Ataupun buat teman-teman yang ingin membuat pakan alternatif, semuanya sudah saya jelaskan lengkap
di video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya untuk peluang atau kesempatan untuk peternak puyuh saat ini adalah masih ada ya, atau masih berpeluang besar. Karena apa? Karena justru saat ini itu banyak peternak puyuh yang libur ya, atau puyuhnya itu sudah di akhir dini, karena ya dia tidak bisa melanjutkan usaha ternak puyuhnya karena harga pakan yang mahal sekali. Jadi puyuh muda itu sudah banyak yang di akhir ataupun yang dipotong. Jadi untuk stok telur puyuh di pasar itu pastinya kuotanya kurang, dan untuk permintaan akan pasar itu justru bakalan meningkat. Jadi peluang untuk usaha ternak puyuh saat ini menurut saya itu masih ada dan masih terbuka lebar buat para peternak pemula. Jadi peternak pemula itu bisa memanfaatkan, biarpun harga pakan mahal seperti ini, akan tetapi peternak puyuh pemula itu bisa memanfaatkan untuk membuat pakan alternatif, pakan buatan sendiri, ataupun menggunakan pakan campur yang lain. Jadi untuk biaya pembelian pakannya itu lebih hemat teman-teman, atau lebih murah. Jadi untuk keuntungannya itu masih ada. Contohnya untuk seperti yang pakan alternatif yang saya buat ini, itu kira-kira ketemunya kalkulasinya itu sekitar 285.000 kurang lebih, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk biayanya itu menurut saya biaya pembelian pakan itu lebih murah atau lebih hemat, karena dibandingkan saja kalau kita menggunakan pakan pabrikan itu harganya 345. Kalau kita membuat pakan alternatif atau pakan buatan sendiri itu harganya 285. Jadi masih ada selisih itu sekitar 60.000 per karungnya. Bayangkan saja jika teman-teman itu per minggunya menghabiskan pakan berapa karung, jadi teman-teman bisa mendapatkan istilahnya pengurangan harga pakan lah, 60.000 dikalikan berapa kebutuhan teman-teman per minggunya itu. Misalkan untuk puyuh 1000 ekor paling enggak itu kita menghabiskan pakan 3,5 karung ya, atau untuk maksimalnya ya 4 karung lah. Jadi masih lumayan, ada sisa 60 kali 4 sekitar 240.000. Jadi itu menurut saya ya teman-teman, itu bisa menggunakan solusi-solusi yang lain supaya kita bisa menghemat biaya pengeluaran atau biaya untuk pembelian pakan. Ya monggo saja buat peternak pemula silakan berkreasi bagaimana caranya untuk membuat pakan alternatif ataupun membuat pakan puyuh sendiri, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulan video kali ini, menurut saya untuk peluang usaha ternak puyuh atau usaha bisnis puyuh untuk saat ini itu masih ada atau masih bagus, terbuka lebar buat semua para peternak puyuh. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.